kasih Mas Reli, selalu istimewa ya. Dan selamat malam pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada dan juga teman-teman saya yang ada di studio Kompas TV malam hari ini. Tepuk tangan buat Anda. Berwarna sekali ya malam hari ini. Iya, seperti biasa. Nggak selalu seperti biasa sih, karena selalu istimewa apa yang akan kami hadirkan malam hari ini dalam 3 in 1. Saya Denta Mirakusuma. Saya Kamidia Radisti. Dan saya Tara The Tuars. Iya, dan malam hari ini ada siapa yang akan jadi tamu istimewa kita? Jadi tamu istimewa kita ini adalah seorang rektor, ya. Dia Berarti akan akademisi. berkunjung ke sini. Spesial kita ngomongin apa aja kira-kira nih? Ya? Dan juga dia juru bicara kampanye nasional Jokowi JK. Oke, Pasti tahu jadi semua lah. akademisi dan sekarang sudah menjadi politisi. Langsung kita sambut ke atas panggung 3 in 1 malam hari ini Mas Anies Baswedan. Halo. Wow. Selamat malam. Apa kabar? Selamat malam Mas Anies. Jadi sudah Apa pesan, kabar? sudah ada pesan dari balik panggung, jangan panggil saya Bapak, masih muda. Oke, gitu Mas Anies. Iya dong, Oh Mas. gitu ya, masih muda sekali. Oke, pemirsa sebelum kita bincang-bincang hangat dengan Mas Anies Baswedan, kita simak dulu yang satu ini. Sejak muda, Anies Baswedan telah memanen segudang prestasi. Dari Ketua OSIS se-Indonesia, berkali-kali menerima beasiswa, aktivis mahasiswa, hingga mendirikan gerakan Indonesia Mengajar dan Indonesia Menyala. Anies sempat menjadi anggota tim 8 KPK dan ketua tim etik KPK. Tim itu meneliti kasus dugaan kriminalisasi 2 pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah yang terseret-seret perseteruan cicak versus buaya. Anies tipe anak muda Indonesia yang namanya mendunia. Tahun 2008, ia dinobatkan majalah Foreign Policy masuk 100 intelektual publik dunia, sejajar dengan Muhammad Yunus dan Al Gore. 2 tahun kemudian, Anies juga didapuk masuk 20 tokoh yang membawa perubahan dunia versi majalah Foresight. Luar biasa. Di tahun politik, Anies maju menjadi capres lewat konvensi Partai Demokrat. Namun kemudian beralih mendukung pasangan Jokowi dan Yusuf Kala. Kini ia menjadi salah satu anggota tim transisi Jokowi JK, sebuah rekam jejak berikutnya dari sang penyala inspirasi. Sang penyala inspirasi, tapi saya mau langsung tembak aja. Kenapa Jokowi JK? Kalau itu sih pilihan udah jelas. Oh gitu. Kan satu Pak Prabowo Hatta, satu Pak Jokowi JK. Nah, Indonesia sekarang lagi butuh terobosan. Oke. Kita udah lebih dari 15 tahun reformasi, banyak hal yang harus dibereskan. Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang berpikirnya outside the box. Mau melakukan tindakan di lapangan. Karena yang macet-macet banyak sekali. Jadi saya melihat dari 2 ini pilihan itu Pak Jokowi JK punya track record jelas Sebelumnya dalam sudah bikin melihat track terobosan. record yang Pak Prabowo Hatta? Sudah, tentu Sudah. bandingkan. Karena Oke. itu saya selalu bilang, jangan bandingkan Jokowi dengan kesempurnaan. Oke. Karena pasti nggak ada manusia yang sempurna. Kurang ini, kurang itu. Tapi bandingkan Jokowi dengan Prabowo, bandingkan JK dengan Hatta. Dari situ kemudian saya melihat bahwa pasangan ini jauh lebih sesuai dengan kebutuhan Indonesia sekarang. Karena itu saya pilih. Apa Dan yang Mas Membantu Anies mereka. selalu bilang bahwa harus mendukung orang baik. Oh iya, Mbak, iya, iya. Orang Apa baik kan maksudnya? banyak ya. Maksudnya apakah sudah mengenal sebegitu dekatnya sampai tahu bahwa Jokowi itu orang baik? Saya melihat kalau orang-orang baik itu memilih untuk mau bertanggung jawab, maka kita-kita semua punya tanggung jawab moral untuk membantu. Karena seringkali masalah yang ada di Indonesia ini bukan karena banyaknya orang jahat, tapi justru karena banyaknya orang baik yang memilih diam dan mendiamkan. Yang mau turun tangan. Ya, seperti itu karena ya. itu harus turun tangan, kita harus terlibat. Tapi tunggu Mas, kan sampai akhirnya memilih Jokowi JK. Sebelumnya Mas juga ikut konvensi Demokrat. Itu sebelumnya lagi padahal masih dalam kategori yang saya mendingan berada di balik panggung gitu kan, di balik panggung politik. Jadi
pengawas lah ibaratnya seperti itu. Nah, terus tiba-tiba masuk ke dunia politik, ke konvensi Demokrat, sudah nanggung nih, saya sudah nyemplung di politik, sekalian aja deh. Apa seperti itu? Enggak, jadi begini, saya selalu mengatakan bahwa di wilayah politik itu bukan sesuatu yang harus dijauhi. Jika orang-orang yang merasa punya tanggung jawab, apalagi baik track recordnya dan hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik, lu siapa yang akan mengelola uang pajak kita? Kalau semua orang baik hanya mau mengelola uang, hanya mau bayar pajak. Dan kebanyakan, saya ngobrol dengan teman-teman mahasiswa juga sering begitu. Mau kemana? Pasti bilangnya mau bisnis. Gak mau politik? Enggak politik kotor. Yeah. Saya sering balik, terus bisnis bersih ya? Jadi saya melihat justru harus ada kesiapan. Tetapi harus jalani itu dengan cara yang benar. Kenapa konvensi Demokrat waktu itu sebagai pintu masuk pertamanya? Begini. Jadi menurut saya orang yang mengikuti proses pemilihan harus melalui proses semacam eliminasi, semacam proses seleksi. Jadi menurut saya konvensi adalah cara yang benar. Karena selama ini yang terjadi adalah calon mendadak. Mendadak calon bupati, mendadak calon gubernur, mendadak. Dan partai pun tidak ada mekanismenya. Harusnya partai politik punya mekanisme. Untuk menjadi calon bupati harus ada proses seleksi. Nah, proses itu ada yang menyebutnya konvensi, ada yang menyebutnya proses seleksi internal partai. Harus ada proses yang transparan, yang bisa diikuti oleh orang-orang yang menurut partai itu tepat, lalu dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, saya melihat proses konvensi itu proses yang benar. Partainya tidak populer, partainya dianggap bermasalah. Di situ kemudian saya harus memutuskan antara proses yang benar atau popularitas. Saya pilih yang pertama. Dan Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, para pendiri republik ini adalah politisi yang intelektual. Mereka adalah kaum intelektual yang memilih berada di wilayah politik. Tapi mereka jalani politik dengan integritas. Mereka jalani politik itu dengan membawa nilai. Yang menjadi masalah kan ketika masuk wilayah politik nggak bawa nilai, nggak bawa integritas. Lalu apapun latar belakangnya akan bermasalah. Justru menurut saya yang sekarang harus dikembalikan perasaan percaya bahwa proses politik itu bisa dijalani oleh orang baik. Pak Jokowi politisi bukan? Politisi. Banyak gitu, tapi kita tidak akan melihat dia sebagai politisi yang bermasalah. Kenapa? Karena dia jalan dari wilayah politik untuk bekerja bagi kepentingan publik. Ini yang menurut saya sekarang hilang. Kalau kita mendiamkan, misalnya kita bilang, enggak udahlah yang wilayah politik orang lain saja. Siapa orang lain itu? Terus kalau orang baik mau masuk wilayah politik malah dilarang. Lalu yang boleh masuk wilayah politik yang mana? Politik, iya betul. Kalau orang bermasalah masuk kita tak permasalahkan. Tapi kalau orang tak bermasalah masuk dipermasalahkan rame-rame. Itulah yang saya coba lakukan. Tapi saya katakan saya ingin jalani dengan cara yang benar bersama dengan orang-orang baik. Dan berarti yang satunya nggak baik gitu, Pak? Saya nggak bisa komentar. Tapi enggak, ketika saya sendiri memilih untuk mengikuti proses politik, saya jalani dengan cara yang mudah-mudahan cara yang benar. Oke. Dan ngomong-ngomong sudah masuk dalam masuk dalam daftar menteri nih, Mas Anies? Banyak daftar tuh, banyak siapa yang daftar. bikin, siapa yang ini. Kita akan bincang lebih banyak lagi Mas Anies, dan pemirsa jangan kemana-mana, Triduan akan kembali sesaat lagi. Kita biasanya mendefinisikan sebagai suami apa yang dikerjakan, sebagai ayah, sebagai rektor. Tapi sering kita nggak bertanya, sebagai warga negara, apa yang kita kerjakan? Nah, salah satu yang kita harus dorong adalah merasa memiliki masalah.